Halo good friend, selamat pagi, selamat bergabung dan menyaksikan berita serta informasi pilihan Gen TV bersama dengan saya Wisnu Dwion di 30 menit. Good friend, mengawali hari ini kabar baik datang dari dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana meningkatkan pendidikan diploma 3 atau D3 menjadi diploma 4 atau D4. Tidak hanya itu, SMK juga dikabarkan akan ditingkatkan dengan jalur cepat diploma 2 atau D2. Langkah ini tentunya dilakukan pemerintah untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri saat ini. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wikan Sakarinto, dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja Peta Jalan Pendidikan Komisi 10 DPR pada akun YouTube DPR RI Jakarta. Pak Wikan juga menyampaikan pendidikan D3 akan ditingkatkan menjadi D4, serta mempersiapkan lulusan ini lebih aplikatif, siap menjadi pengawas lapangan dan perancang produk. Sedangkan untuk teknisi terampil, kompeten, dan siap kerja akan diisi oleh lulusan SMK hingga D2. Siswa-siswi SMK juga direncanakan mampu memilih jalur cepat atau fast track untuk ke jenjang D2. Pendidikan ini akan ditempuh selama 3 tahun dengan 3 semester lanjutan, yakni magang di industri sembari kuliah. Selain itu, nantinya para siswa-siswi SMK yang mengambil jalur cepat D2 akan diajar oleh 3 guru, yaitu guru SMK, dosen vokasi, dan guru industri. Untuk D2 nanti kita akan kembangkan D2 SMK D2 fast track ya, atau jalur cepat. SMK D2 jalur cepat. SMK-nya 3 tahun tetap, tapi SMK-nya dikonekkan dengan D2 yang 3 semester. Dan 2 semester akhir itu magang di industri, jadi magang sambil kuliah. Ini menggunakan sistem di Jerman yaitu dual system. Tapi anak itu boleh milih, lulus di 3 tahun boleh, lanjut ke D2 juga boleh. Hingga saat ini menurut Pak Wikan sudah ada 20 politeknik dan perguruan tinggi loh good friend yang dihubungkan dengan program SMK Fast Track atau D2. Masing-masing politeknik dan perguruan tinggi tersebut juga sudah memiliki link and match dengan dunia usaha dan juga dunia industri. Beralih ke informasi lain good friend, masih dalam dunia pendidikan, Mas Menteri alias Nadiem Makarim meminta kampus-kampus membentuk tim khusus pencegahan kekerasan seksual. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim meminta pihak sekolah serta perguruan tinggi membentuk satuan kerja pencegahan kekerasan seksual. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan untuk menanggulangi 1 dari 3 dosa di dunia pendidikan. Kementerian sendiri saat ini tengah merancang aturan untuk membasmi 3 dosa yang disebut oleh Nadiem, yaitu intoleransi, kekerasan seksual, dan bullying atau perundungan. Menurutnya, 3 dosa besar di dunia pendidikan tersebut sangat mempengaruhi tumbuh kembang peserta didik, khususnya keputusan-keputusan yang akan diambil di masa yang akan datang. Sebagai upaya mendorong lingkungan belajar yang aman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dalam Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Melalui Permendikbud ini, Kemendikbud tengah merumuskan mekanisme terbaik untuk menindaklanjuti kasus-kasus kekerasan di sekolah maupun 2 dosa di dunia pendidikan lainnya. Sampai hari ini kita masih dibayang-bayangi dengan 3 dosa besar dalam pendidikan, yakni intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Ketiga hal tersebut sudah semestinya tidak lagi terjadi di semua jenjang pendidikan dan dialami oleh peserta didik kita, khususnya perempuan, karena siswa perempuan secara umum lebih rentan terhadap tindak kekerasan. 3 dosa besar dalam pendidikan tersebut sangat mempengaruhi tumbuh kembang peserta didik dan menentukan keputusan-keputusan yang akan mereka ambil untuk menggapai cita-citanya. Kemendikbud telah berupaya mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik perempuan melalui diterapkannya Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Bersamaan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional, Nadiem juga sempat menjelaskan bahwa lingkungan belajar yang kondusif, baik di rumah, sekolah, hingga tempat kerja akan melahirkan banyak sosok pemimpin perempuan di masa depan. Menurutnya, perlu ada pembenahan sistem secara menyeluruh untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Jangan kemana-mana good friend, saya masih akan kembali sesaat lagi tetap di 30 menit. Hoax atau berita bohong mudah menyebar di media sosial. Grup WhatsApp dianggap sebagai salah satu media yang paling banyak menyebar berita bohong. Tapi ada kok cara sederhana supaya kita tidak mudah percaya hoax.
Kampanye melawan hoaks pertama WhatsApp di Indonesia adalah bagikan kebahagiaan, bukan rumor. Kampanye ini Sobat Pi juga menekankan kita untuk memperhatikan pesan-pesan yang memiliki tanda forwarded atau diteruskan. Pesan seperti ini mengindikasikan bahwa informasi tersebut berpotensi menjadi hoaks. Dengan membiasakan diri melakukan itu, kamu akan selalu waspada dan tidak langsung percaya terhadap informasi yang masuk ke grup WhatsApp. Pesan ini dipersembahkan oleh Gen TV. Good friend, kalau dulu sosok penggagas pendidikan selalu melekat pada Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini, bahkan Dewi Sartika, apa yang terpikirkan oleh Anda jika berbicara tokoh pendidikan saat ini? Najila Shihab mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi sosok penggagas pendidikan masa kini. Kakak dari Najwa Shihab ini beberapa kali membuat terobosan baru dalam dunia pendidikan. Pada 2016 silam, Najila Shihab secara perdana membuat rangkaian pesta pendidikan yang bekerja sama dengan lebih dari 500 komunitas dan organisasi pendidikan. Pesta ini juga mengajak kolaborasi para penggiat seni, penggerak pendidikan, diantaranya Tompi, almarhum Glenn Fredly, Vidi Aldiano, Tulus, Andin, Endah Enresa, serta Indra Aziz. Beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada 2018, Najila kembali meluncurkan terobosan baru dalam dunia pendidikan dengan nama Semua Murid, Semua Guru atau SMSG. Caranya adalah kita semua harus mengambil peran. Kita semua ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan. Bukan cuma urusannya pemerintah, bukan cuma urusannya Kemdikbud, bukan cuma urusannya Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah, tapi urusan semua, urusan komunitas dan organisasi pendidikan, urusan apapun profesi Anda, dokter, musisi, fotografer, semua ikutan nih di Semua Murid, Semua Guru. Gerakan Semua Murid, Semua Guru ini disebut-sebut sebagai jaringan pendidikan yang memfasilitasi proses integrasi, kolaborasi, dan inovasi antar pemangku kepentingan pendidikan. Anda yang memiliki komunitas, para pelaku pendidikan, organisasi, serta pemangku pendidikan mampu mendaftarkan lembaganya di Good Friend untuk masuk ke dalam jaringan ini, serta berkolaborasi bersama menyelenggarakan berbagai kegiatan dan praktik baik di bidang pendidikan. Pada 2020 lalu, SMSG sendiri menginisiasi penyelenggaraan pendidikan secara daring atau dalam jaringan, sesi bincang publik daring dengan mengangkat praktik-praktik baik. Pendidikan di masa pandemi juga turut menjadi pembahasan yang menarik. Selain itu, dalam situs resminya, SMSG juga menyediakan berbagai kelas-kelas pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMK, dan juga umum. Pernahkah Anda membayangkan belajar dengan konsep tidak berada dalam ruangan, atau membayangkan cara belajar secara praktik langsung mengobservasi fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar? Sebuah pusat kegiatan masyarakat atau PKBM di Kampung Niti Prayan, Kelurahan Ngesti Harjo, Bantul, Yogyakarta, bernama Salam atau Sanggar Anak Alam, menghadirkan konsep pembelajaran yang berbeda dengan kelas-kelas formal di sekolah pada umumnya. Di sekolah ini, seluruh siswa-siswi harus belajar sesuai dengan pengalaman hidup serta keseharian mereka dengan basis riset sesuai ketertarikan di bidang masing-masing. 4 pilar pengetahuan pokok yang diajarkan di Salam adalah pangan, kesehatan, lingkungan, dan sosial budaya. 4 pilar tersebut merupakan hal yang berhubungan langsung dengan kehidupan keseharian manusia. Proses belajar yang dihadirkan pada sekolah non-formal ini memiliki konsep yang sangat dekat dengan sisi kehidupan lingkungan sekitar. Sanggar Anak Alam mendidik siswa-siswinya untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi di alam, kemudian memahaminya menggunakan berbagai materi pembelajaran secara akademis. Dan sumber belajar bagi teman-teman yang lain. Sehingga kita memberi kesempatan seluas-luasnya bagi anak, bagaimana anak bisa mengeksplor gitu ya, apa yang dia lihat, apa yang ada di sekitarnya, dan juga ini sumber belajar bagi teman-temannya, mereka saling diskusi, bisa ngobrol. Terdapat nilai penting yang ditanamkan dalam pembelajaran di Sanggar Anak Alam, yakni sekolah kehidupan. Proses belajar di mana seluruh pelaku pendidikannya mampu bergerak untuk menemukan nilai-nilai serta pemahaman hidup yang lebih baik. Jangan kemana-mana Good Friends, setelah ini akan ada informasi untuk Anda di mana Google Meet akan memperpanjang masa gratisnya hingga bulan Juni 2021. Tetap bersama saya di 30 menit.
Neng, sini Neng, hadiah. Mau yang gratisan gak Neng? Apaan, A? Ini Neng, sok saya kasih gratis lah. Barang bagus ini mah Neng. Bisa bikin fly. Ih, nawarin narkoba ya? Bukan Neng, ini mah obat seneng. Duh, maaf, A. Saya dan semua teman-teman saya di sini anti narkoba. Say no to drugs. Yuk hidup cerdas tanpa narkoba. Pesan ini dipersembahkan oleh Gen TV. Terima kasih Good Friends, Anda masih bersama dengan saya Wisnu Dwion di 30 menit. Good Friends, keadaan pandemi mengharuskan kita untuk mampu belajar secara jarak jauh atau secara daring. Beragam aplikasi untuk menunjang jalannya pembelajaran digunakan, salah satunya adalah Google Meet. Anda kini bisa sedikit lega Good Friend, karena aplikasi bawaan Google ini memperpanjang masa gratis penggunaannya hingga bulan Juli 2021 setelah sebelumnya Google merilis akan menghentikan layanan gratis hanya sampai bulan April 2021. Dengan benefit layanan telekonferensi gratis ini, Anda bisa dengan bebas melakukan video conference tanpa batasan waktu 60 menit di setiap 24 jam. Melalui akun Twitter Google Workspace, pihaknya mengumumkan bahwa penggunaan tidak terbatas layanan Google Meet ini akan diperpanjang hingga Juni 2021. Kebijakan pembatasan layanan Google Meet ini sempat dikeluarkan awalnya pada September 2020, di mana para pengguna layanan video telekonferensi Google Meet ini hanya dapat menggunakan aplikasi tersebut hingga Maret 2021. Namun kebijakan baru telah dikeluarkan pihak Google untuk memenuhi kebutuhan layanan video telekonferensi tanpa batas hingga Juni 2021 mendatang. Sementara itu, skenario awal yang dilakukan Google jika kebijakan penggunaan Google Meet dibatasi, para pengguna hanya dapat melakukan video telekonferensi selama 60 menit secara gratis pada setiap sesi dengan jumlah maksimal peserta 100 orang saja. Good Friends, apakah kamu penggemar film Star Wars? Atau kamu bermimpi suatu saat bisa bekerja layaknya seorang astronot, peneliti di NASA, dan hal-hal yang berkaitan dengan ruang angkasa? Kalau begitu, mungkin kamu tertarik untuk mengambil program studi ilmu astronomi. Hanya ada satu di Indonesia, program studi ilmu astronomi Institut Teknologi Bandung. Menjadi salah satu jurusan yang langka dan diminati. Lengkap dengan berbagai macam fasilitas yang menunjang, Anda akan belajar beragam mata kuliah seperti ilmu fisika terhadap objek benda langit, kosmologi, astrofisika, astronomi, serta sifat fisik alam semesta beserta isinya, dan masih banyak lagi. Observatorium Boscha menjadi salah satu fasilitas unik yang ditawarkan pada jurusan yang hanya satu-satunya di Asia Tenggara ini. Setiap tahunnya, ITB hanya membuka sekitar 30 kursi untuk mahasiswa baru. Nantinya, setiap lulusan dari jurusan ini, Good Friend, memiliki prospek kerja mulai dari bekerja di perguruan tinggi, lembaga penelitian, observatorium, pusat sains, sekolah, hingga media massa. Wah, menarik sekali Good Friend informasi hari ini. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Wisnu Dwion pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam pendidikan.